Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Farel dengan NIM 1020424000051 dari kelas 2403, mahasiswa Telkom University. Nah, di sini kita disuruh membuat database toko obat dan juga saya akan mengimplementasikan tugas week ke-13 itu dengan database toko obat menggunakan MySQL Workbench. Nah, di awal ini ada create database dan use database. Create database itu untuk membuat database bernama toko obat dan use itu berfungsi untuk mengaktifkan databasenya. Selanjutnya, saya membuat create tabel obat 051. Nah, di sini kita akan membuat tabel obat 051. Nah, 051 itu adalah 3 angka terakhir dari NIM saya. Nah, isinya itu ada ID obat sebagai primary key dengan tipe data integer. Ada selanjutnya nama obat, tipe datanya varchar, dan selanjutnya ada harga obat, tipe datanya integer juga. Nah, selanjutnya di sini saya membuat tabel transaksi obat 051 yang isinya itu ada ID transaksi, variabelnya itu integer, dan sini auto increment dan juga primary key. Dan juga ada ID pasien menggunakan tipe data integer, ID obat juga integer, jumlah obat juga integer, dan waktu transaksi ini kita menggunakan timestamp default current timestamp. Nah, foreign key-nya itu ada ID obat sebagai referensi dari obat 051, ID obat. Nah, di sini ada tabel 051 berfungsi untuk menyimpan informasi obat. Nah, isinya itu ada ID log sebagai integer dan auto increment dan juga primary key. Ada ID transaksi sebagai integer juga, total harga juga integer, dan foreign key-nya ID transaksi, ngambil dari transaksi obat 051 yang ID transaksi. Nah, selanjutnya ada insert into obat 051. Terdiri dari ID obat, nama obat, dan juga harga obat. Nah, di sini ada 101 sebagai ID obat, dan obatnya itu ada 3. Yang pertama paracetamol dengan harga obatnya itu 5.000. Nah, yang kedua itu ada ID obat 102, nama obatnya amoxicillin. Nah, harganya itu 10.000. Dan yang terakhir ada ID 103 sebagai nama obatnya itu antasida. Nah, harga obatnya itu 3.000. Nah, di sini kita juga merubah tabel transaksi obat 051 ya. Ada ID pasien, ID obat, dan jumlah obat. Nah, di sini satu sebagai ID pasien atau pasien pertama dengan ID obat 102. Jadi obat dari pasien pertama itu adalah amoxicillin. Jumlah obat yang dibeli itu 3. Nah, yang kedua itu pasien kedua ada ID obat 103 yang dibeli itu antasida dengan jumlah obat yang dibeli itu 3.000. Jumlah obatnya itu 5, harga obatnya 3.000. Dan yang pasien ketiga itu membeli obat nomor ID 101, nama obatnya itu paracetamol, dia membeli 2 piece.
jadi menjadi 10.000. Nah, sekarang di limiter. Nah, itu kita membuat trigger otomatis setelah insert transaksi. Nah, dia mengambil harga obat lalu menghitung total harga. Transaksi, harga obat, punya obat, transaksi, dan total harga. Dan ini otomatis akan masuk ke tabel log transaksi. Nah, selanjutnya di sini ada insert into transaksi obat 051. Isinya itu ID pasien, ID obat, dan jumlah obat. Yang seperti yang tadi saya jelaskan di atas ya. Ada 4, 101, dan jumlah obatnya itu 2. Nah, di sini kita ngambil dari tabel log transaksi obat 051. Nah, selanjutnya kita disuruh buat store prosedur. Namanya itu tambah obat 051. Nah, store prosedur ini menambahkan transaksi obat. Saat dijalankan otomatis, trigger juga akan tetap insert ke tabel transaksi. Nah, kita memanggil store prosedur tersebut untuk menambahkan transaksi dan hasilnya berhasil tercatat di log transaksi juga. Nah, dia tercatat di log transaksi 051. Dan di task terakhir ini atau task 5 ini, kita disuruh membuat dua user. Nah, yang pertama itu Farel. Nah, dia itu hanya bisa insert data atau menambahkan data transaksi di toko obat. Nah, selanjutnya itu ada rel, hanya bisa select data atau melihat laporan di toko obat. Dan semuanya, nah, demikianlah implementasi database untuk toko obat. Proyek ini melibatkan desain relasional integrasi trigger dan prosedur serta manajemen user. Dari saya, sekian dan terima kasih.